Terima kasih Bapak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bagian, Bapak Kepala Subbagian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, generasi muda Indonesia yang di Sulawesi, calon-calon pemimpin masa depan, anak-anak Anda mahasiswa yang tergolong atau tergabung sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi, yang sampai hari ini berjumlah 352 perguruan tinggi yang tersebar di 6 provinsi. Pada kesempatan ini tentunya saya sangat berbahagia seperti dikatakan oleh Pak Sekretaris, dan pada kesempatan ini juga perkenankan saya menyampaikan salam hormat dan salam sayang dari Bapak Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Tinggi, Bapak Prof. Nisam. Beliau memang memberikan advice kepada Kepala Dikti untuk bisa ketemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan kita, khususnya di Sulawesi ini. Oleh sebab itu, saya kira saya mengapresiasi dan menghargai atas atensinya, atas kesediaannya adik-adik untuk bisa bergabung pada pertemuan ini. Pertemuan ini yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan dari rencana awal. Di rencana awal itu pemerintah hanya akan menambah proporsi dari bidik misi, namun dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif, sehingga akhirnya kemudian ada perubahan skema bahwa tahun ini jumlah bidik misi yang kemudian berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu tetap bertambah, dan ada satu skema lagi yaitu UKT, uang kuliah tunggal. Itu sudah diputuskan dengan nomor yang disebutkan oleh Pak Sekretaris tadi. Nah, masalahnya adalah saya katakan tadi, berita gembiranya itu adik-adik mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa telah berhasil meyakinkan kepada pemerintah bahwa perguruan tinggi swasta memang kena dampak juga, tapi yang lebih merasakan lagi dampak COVID-19 ini adalah para mahasiswa. Itulah sebabnya sehingga pemerintah berupaya memberikan skema bantuan itu tadi. Nah, hanya saja memang berita yang tidak mengecewakan, tetapi sedikit memerlukan pemikiran yang sama dari kita semua adalah karena kuota untuk UKT itu tidak mencukupi untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Mahasiswa kita di Sulawesi itu, adik-adik sekalian, itu sekitar 300.000. Oleh sebab itu, masalahnya kita adalah kuota yang diberikan itu sebatas 300, cuma 20.000 ya Pak Sekretaris ya? 22.000 sekian. Nah, berarti masih banyak yang tidak akan dapat itu. Namun demikian, pemerintah juga berkeyakinan bahwa hari ini para orang tua juga masih punya semangat untuk membantu bangsa ini, untuk membantu kesulitan-kesulitan, karena negara kita juga dalam kesulitan, sehingga diyakini bahwa masih ada sejumlah mahasiswa, bahkan harapannya lebih banyak yang masih bisa orang tuanya membayar uang kuliahnya dibanding dengan yang tidak. Oleh sebab itu maka UKT ini diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau benar-benar tidak mampu lagi membayar uang kuliah akibat COVID-19. Diharapkan sekali tetap kontribusi dan sumbangsi dari masyarakat, khususnya orang tua,
untuk tetap membantu perguruan tinggi membayar uang kuliah bagi memang yang masih bisa membayar. Nah, masalahnya siapa yang bisa membayar dan siapa yang tidak bisa membayar. Ini yang sering terjadi persoalannya. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan Pak Sekretaris tadi, ketika kita rapat menyampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi bahwa masalah kita sekarang adalah kuota untuk UKT ini hanya 22.000, dan itu di seluruh Indonesia seperti itu, dibagi secara proporsional, memang tidak bisa terpenuhi semuanya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui bahwa mahasiswa itu tidak sanggup? Nah, kami sudah menyarankan kepada pimpinan perguruan tinggi bagaimana kalau melibatkan adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai alat kontrol, bahkan bisa memberikan masukan-masukan bahwa yang paling layak, yang paling pantas menerima UKT itu adalah si A, si B, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita sangat mengharapkan bantuan pemikiran dan kemudian bantuan tenaga bagi Badan Eksekutif Mahasiswa untuk membantu perguruan tinggi masing-masing memberikan informasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tetap pada kesempatan ini, karena ini pertemuan yang sangat langka dan barusan kayaknya terjadi selama ini, saya justru sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 9 dan bersama teman-teman sekretaris dan kepala bagian tetap juga masih ingin mendapatkan input-input, masukan itu biar saran baik, termasuk saran-saran bagaimana mulai dengan baik ke depan, maupun ada siapa tahu ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa mengetahui informasi-informasi, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan tata kelola pengolahan beasiswa kita hari ini. Mari kita sampaikan dengan baik untuk kemudian kita pikirkan bersama. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya bahwa adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa juga dalam setiap gerakannya, setiap programnya itu adalah ingin agar proses pendidikan kita berjalan dengan baik. Dengan demikian maka kualitas kita, kualitas output dari perguruan tinggi kita ini di masa depan tidak akan pernah lagi kita katakan kita kalah dari perguruan tinggi lain dimanapun di dunia ini. Jadi kita sama-sama ingin mengejar agar perguruan tinggi di Indonesia berkualitas baik, khususnya di Sulawesi juga, dan kita akan sama-sama bergerak untuk mencapai tujuan cita-cita mulia itu. Oleh sebab itu memang kita perlu bersinergi, kita perlu saling berkomunikasi, kita perlu saling bertukar pikiran dan bertukar informasi bagaimana caranya tata kelola perguruan tinggi kita yang ada, khususnya perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi ini. Kami sangat terbuka untuk itu, untuk diajak, untuk kemudian kita sama-sama memikirkan bagaimana langkah-langkah baik untuk sekali lagi dalam melaksanakan tugas-tugas kita, khususnya pendistribusian beasiswa ini agar benar-benar tepat sasaran, dan ketika telah didistribusikan tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul akibat kekurangan atau kesalahan atau mungkin kehilapan paling tidak dari tata kelola baik di LLD Wilayah 9 maupun di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini perlu kita sinergikan, perlu kita saling tukar informasi dengan cara-cara yang baik. Saya kira itu harapan saya adik-adik sekalian. Yang pasti bahwa tahun ini UKT itu 22.000 sekian, dan itu akan diberikan kepada semester 3, semester 5, dan semester 7. Pemerintah juga sudah memberikan, kementerian dalam hal ini maksud saya sudah memberikan pembatasan bahwa sekian persen untuk semester 3, sekian persen untuk semester 5, dan sekian persen untuk semester 7. Sudah dipatok dari kementerian. Jadi tidak sama semua proporsinya, dibedakan. Nah, itu. Yang kedua, kita juga memang mendapatkan tetap jatah KIP kuliah. Nah, KIP kuliah itu persyaratannya berbeda dengan UKT. UKT sangat ringan persyaratannya. Sedangkan KIP kuliah memang mengikuti perundang-undangan yang berlaku. UKT ini kan kebijakan baru dari pemerintah. Sangat-sangat simpel persyaratannya. Nah, oleh sebab itu kita sangat berharap bahwa sekali lagi bantuan dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa membantu kita memikirkan ini, bagaimana menghitungnya, bagaimana mendistribusikannya agar tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya, sehingga kita tidak berdosa karena telah memberikan seseorang yang sebelumnya tidak berhak lalu kemudian tidak memberikan kepada orang yang lebih berhak. Itulah harapan kita dan harapan kami dari pertemuan ini. Oleh sebab itu kami sangat berharap masukan-masukan dari adik-adik sekalian. Mungkin nanti waktu diskusi kita tidak tahu bisa memenuhi semua keinginannya, silakan ditulis di chat saja, ditulis saja di situ di bagian chat itu apa yang mau dikomentari, itu akan menjadi catatan-catatan kami dan akan kami perhatikan sama dengan kami memperhatikan pertanyaan langsung nanti yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Aden. Sebelum kita berlanjut ke acara diskusi, nanti kita diskusi dengan Pak Kepala dan kita semua. Untuk memberikan informasi kepada Bapak sekalian, Kepala bagian akademik dan kemahasiswaan akan memberikan gambaran-gambaran tentang program daripada untuk itu kami mohon kesediaan kepala bagian akademik dan kemahasiswaan untuk menyampaikan